Saya Rahmat Hidayat dari @ID Ayasi. Mungkin sudah ada yang tahu. Sudah ada yang follow? Sudah. Loh, Mbak Melani sudah semua ya. Buat yang belum tahu, ID Ayasi atau kita sering nyebutnya Inisiatif Ayasi Indonesia, itu sebenarnya kumpulan bapak-bapak pendukung ASI dan kemasannya. Ya. Jadi nggak cuma ASI, kita juga mendukung. Iya dong ya. Kita semacam pusabra sebenarnya gitu, mendukung istrinya gitu ya. Nah, saya akan menjadi moderator di pagi hari ini dengan dua pembicara hebat, siapa lagi kalau bukan Dr. Tiwi dan Mbak Rati Ibrahim. Yeay! Ramean pembicaranya dibanding moderatornya ya. Oke, kalau bicara tentang ayah hebat, saya sendiri sebenarnya nggak tahu definisinya itu apa gitu. Tapi yang kita pahami, yang saya pahami memang seorang ayah harusnya mendukung istri gitu ya. Bisa dengan memandikan anak, bisa dengan menggantikan popok, bisa juga dengan mengajak istri ke midnight sale misalnya ya. Itu harus midnight sale ya, lumayan. Oke, untuk yang pertama saya akan panggilkan Dr. Tiwi. Semua orang pasti sudah tahu dengan akun Twitternya @drtiwi ya, drtiwi. Dan buat yang nggak bisa ngelihat, tapi nggak ada yang tahu juga ya, tapi nanti di tweet aja kali ya. Yang nggak bisa lihat, kita ada streaming, ya ini streamingnya. klinik.drtiwi.com/streaming-streaming.html dan juga di ictwatch.com live ya. Saya nggak mau panjang-panjang lagi, langsung saja Dr. Tiwi untuk memulai materi pertama kita. Beri tepuk tangan dong buat Dr. Tiwi. Oh. Ramai. Kayaknya janjinya tadi nggak formal deh. Oh iya. Yeah. I love you dokter. Love you too. Tapi baru pertama Rahmat sama Ratih di sini udah saingan sama Farhan ya. Terima kasih. Wah, ini Dokter Taufik partner saya. Makasih banyak Dokter Taufik. Terima kasih Mbak Teni, terima kasih Melani dan Angga, terima kasih Ratih, terima kasih Rahmat dan gerombolannya. Ini mungkin cara kami mengundang para ayah ke sini. Saya sih bukan pakar psikologi ya, nanti pemeran utamanya sebetulnya sesi ini adalah Ratih Ibrahim. Jadi beliau ini sahabat yang biasanya membantu kami di Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk roadshow tentang breastfeeding father biasanya ya. Kemudian juga kita beberapa kali saling mendukung atau saling menguatkan karena teori attachment itu sangat penting gitu ya. Ini saya hanya ngasih sedikit inspirasi buat Ratih supaya nanti bisa masuk ke yang berikutnya. Saya sih ngambilnya karena saya ini bidangnya kesehatan, mungkin saya juga nggak tahu ayah hebat itu kayak apa sih gitu. Tadinya sebetulnya ini kita mengundang owner rumah sakit di sini, beliau bernama Dr. Rizal Sini, beliau yang membangun Bunda, usianya 78 ya? 78 tahun. Sebetulnya beliau yang akan menjadi keynote speaker karena memang ayah, ya menurut saya beliau adalah salah satu contoh ayah hebat karena beliau menghasilkan 5 anak, 5 putra putri, 3 adalah ayah-ayah dan menurut saya ayah-ayah yang dihasilkan oleh Dr. Rizal ini juga salah satunya Dr. Ivan Sini, di sini andalan kami, partnernya Dr. Taufik, juga punya anak gitu, di mana laki-laki juga, dan saya sangat terkesan, mohon maaf Dr. Taufik jangan tersinggung, tapi saat bulan puasa tahun lalu atau 2 tahun lalu saya sangat tersentuh karena beliau kan pasiennya cukup banyak, tapi waktu kami mau operasi gitu, waktu saya mau masuk kamar ganti itu saya lihat beliau sholat dengan anak-anaknya di tengah bekerja gitu ya. Terus cerita-cerita juga dari sana sini dengan kesibukannya yang sangat tinggi masih sempat tuh ngajarin anaknya matematika. Katanya bukan berarti bahwa saya hebat, ibunya nggak bisa ngajarin matematika. Jadi maksudnya mungkin itu salah satu cara ayah untuk terus berelasi dengan anak-anak laki gitu ya. Ini saya tadi bilang sama semua Ratih, Mbak Lis, saya punya ribuan klien orang tua, ibu dan ayah, tapi saya punya mungkin nggak lebih dari 10 yang ayah yang saya ingat. Dan saya lihat tuh anak-anaknya tuh bagus-bagus banget. Jadi saya hanya mau memberikan
memberikan highlight bahwa peran ayah itu sangat penting dalam membesarkan anak. Gitu. Jadi walaupun ibu yang melahirkan, mungkin saya seringkali menyebut ibu adalah malaikat, tapi sebetulnya ayah itu betul-betul penting sehingga ibu itu bisa menjadi seorang ibu atau istri yang hebat gitu. Jadi ayah itu nggak bisa diabaikan. Nah, ini saya angkat, ini ilmu kita dokter anak, kebutuhan dasar anak itu ini, 3 ini. Karena saya lihat di Jakarta itu kebutuhan ini seringkali jadi terabaikan atau secara jadi anak itu kayak barang gitu jadinya kalau saya lihat. Pokoknya dia terpenuhi makannya, dia punya rumah dengan segala fasilitasnya. Tapi bagian asih dan asah itu ini kayaknya kalau dilihat harus diberikan dengan kasih sayang yang dari bapak ibunya sebetulnya. Tapi kalau kita lihat satu persatu kasih sayang atau emosional bisa ya dapat dari neneknya, atau bisa dapat dari kakeknya, atau bisa dapat dari babysitternya gitu ya. Tapi yang paling penting pada anak begitu lahir, dia membutuhkan ayah dan ibunya. Itu saya hanya mau mengingatkan ya. Kemudian kebutuhan untuk distimulasi, kebutuhan untuk pendidikan, dan itu berasal dari pertama. Tadi saya lihat ibu bapak yang dari Bandung, adik-adik kali ya. Kalau ibu bapak kayaknya tua banget ya. Ini dari Bandung jauh-jauh datang usia 6 bulan bayinya. Langsung saya katakan karena saya lihat kalau bayi itu, kemarin saya baru dari Surabaya bicara tentang otak ya, bahwa anak itu kebutuhan stimulasi yang paling pertama kita bisa lakukan itu adalah 1 menyusui, 2 postural. Jadi pokoknya segala sesuatu itu dikasih sesuatu dia terjadi. Jadi nggak usah yang canggih-canggih sebetulnya. Jadi nggak usah mainan-mainan yang mahal-mahal, nggak usah. Tapi apa yang ada di sekitar kita dan yang paling penting dilakukan oleh orang yang mengasihinya, yaitu ayah dan ibunya, ya. Nah, yang sekarang saya garis merahin itu ayah dan ibu saat kecil terpenuhi juga kah? Artinya gini, saya punya salah satu pasien ya yang kita di sini nangani biasanya dari hamil. Jadi kita berpesan sama dokter obgyn kalau mau lahir sekali aja bertemu kita, karena itu akan membuat kita lebih mudah membantu. Karena di sini saya mempromosikan menyusui, biasanya saya kepentingannya menyusui. Tetapi saat bertemu dengan salah satu orang tua itu, kebetulan yang ada di perutnya adalah anak laki. Bapaknya kebetulan datang, bapaknya tuh sangat diam, seperti biasa ibu berceloteh, wow gitu ya. Sampai keluar statement bahwa ayah itu takut punya anak laki. Dia trauma, kenapa? Ternyata dia punya hubungan yang sangat buruk terhadap ayahnya. Ya, sebetulnya ini idenya guru kami, Ibu Ida Purnamasidi itu membuat buku ayah dan versus anak lakinya, ayah versus anak lakinya. Jadi sebetulnya hubungan ayah dan anak laki itu kadang-kadang mungkin sulit atau dia nggak punya pola. Sebetulnya acara hari ini tuh sebenarnya tadinya untuk launching buku ini. Tadinya ini karangannya Ibu Ida Purnamasidi, isinya tentang ayah-ayah yang lewat ke kamar praktek beliau. Ya, tadinya mau untuk ini, tetapi karena belum bisa kita kerjakan, jadi saya sama Ratih ini jagoannya kalau ayah-ayah, pokoknya bagian ayah saya harus bawa Ratih. Kemudian kalau ini Rahmat diajak karena yang mau bicarakan kan ayah, jadi harus ada ayahnya. Jadi ini pemandangan kita tiap hari di rumah sakit kita. Jadi kita berusaha untuk membawa ayah itu masuk ke dalam proses kelahiran. Ya, karena kadang-kadang kan mereka ngapain padahal istrinya yang mau akan melahirkan. Mereka ini perannya tinggi sekali. Ini kita kerjakan IMD di ruang recovery room ya, karena ini pasiennya seksio. IMD itu memang secara teori bisa dikerjakan di ruang operasi. Tapi kita dokter anak seringkali ragu-ragu kalau operasi. Kalau seksio karena dia prosesnya cepat, biasanya kita kerjakan lanjutnya di ruang recovery room. Ini adalah ayah ya, jadi yang kita minta untuk mendampingi. Nah, 3 kebutuhan yang tadi ya, kebutuhan untuk memberi sandang, pangan, papan, mengasihi dan stimulasi itu dipenuhi nomor 1 tuh oleh mereka nih. Ya, jadi oleh Bapak Ibu yang ada di sini hari ini ya. Jadi
kayaknya sih harusnya nggak bisa tergantikan oleh, harusnya tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kenapa saya menganggap bahwa menyusui itu adalah sekolah pertama untuk orang tua? Bukan satu-satunya ya, salah satu. Karena menyusui ini sebetulnya proses yang membuat seorang perempuan tuh jadi ibu. Karena ada hormon yang namanya prolaktin dan oksitosin. Ya, ini adalah anak yang lahir baru 1 hari. Ini adalah bagian dari stimulasi. Ya, ini adalah bagian dari stimulasi. Ini baru 1 hari loh umurnya. Ya, baru 1 hari umurnya. Mau nggak mau si ibu memberikan stimulasi yang otomatis terjadi. Makanya saya kurang setuju kalau cuman ASI perah. Saya kurang setuju. Kadang-kadang sekarang nih banyak orang tua tuh nabung ASI banyak berkulkas-kulkas dikasih jebrek dot gitu ya. Ini dot itu nggak bisa menggantikan payudara ini. Walaupun sandang makanan itu masuk, kekebalan itu ada dalam ASI. Tapi proses ini nggak bisa menggantikan. Tadi kita berdebat tentang menyusui dan meneteki. Kalau menetek itu kata Ratih itu harus dari payudara. Kalau menyusui itu bisa dari botol. Tapi sebetulnya kalau di buku-buku kan namanya breastfeeding. Breastfeeding adalah satu proses menyusui. Jadi bukan breast milk tapi breastfeeding. Makanya saya sering kali di tweet ASI baca menyusui karena kita di sini karena ASI terus kita gembar-gemborkan, akhirnya ASI-nya itu ditaruh di dot, dikasih oleh siapa saja. Tapi yang penting sebetulnya proses menyusui. Tapi sekali lagi ini bukan satu-satunya untuk melakukan attachment. Masih banyak sekali yang kita bisa lakukan kalau dia tidak menyusui. Kalau ini satu-satunya cara, berarti banyak dong anak-anak yang tidak menyusui akan jelek. Tadi saya cerita dengan Ratih tahun kemarin bulan April ya, saya ikut PSANZ di Australia. Ada salah satu yang mengemukakan tentang attachment pada domba. Attachment pada domba itu waktunya cuma 6 jam. Tadi saya bilang 6 jam ya. Itu seperti itu, attachment itu kalau kita bayangin kayak amplop. Jadi kalau 6 jam dia tidak nempel, dia nggak bisa nempel lagi. Tapi manusia punya waktu 2 tahun, attachment yang paling dasar. Artinya gini, ini Ibu Ida juga yang memberikan inspirasi pada saya. Kita waktu itu diskusi tentang attachment, tapi saya baru lihat dari ahli lain, kalau domba itu cuma punya waktu 6 jam. Jadi kalau dia nggak ditempelin sama ibunya, dia nggak bisa nempel. Tapi kalau manusia punya 2 tahun, artinya kita punya waktu lebih panjang. Tuhan kasih kita lebih panjang waktu supaya anak-anak yang mungkin awalnya terbengkalai, mungkin kan kalau di sini ada bayi-bayi kecil, bayi-bayinya Dr. Taufik ini lahirnya 800 gram, sekilo, 1200, itu nggak bisa dia dengan ibunya langsung. Jadi harus terpisah. Nah dia masih punya waktu karena yang 2 tahun itu. Nanti mungkin Ratih akan menjelaskan secara ilmu. Slide Mbak. Nah, motherhood, tadi kan saya bilang bahwa proses menyusui itu terbentuk dengan membuat si perempuan menjadi ibu. Karena ada prolaktin dan oksitosin, ini hormonnya ibu. Jadi bapak-bapak mungkin nggak tahu bahwa hormon ini akan merubah istri-istri Anda itu menjadi seorang ibu. Yang peka terhadap lingkungan. Ya, karena ada 2 hormon ini. Ya, itu bukan memaksa sih, membuat produksi, kalau dia turun ya, dia nggak hormon keibuan itu bisa dibentuk dengan cara lain, tetapi menyusui itu kayak otomatis keluar hormonnya. Ya, saya udah pernah cerita ini, mungkin Mbak Teni udah pernah dengar. Saya punya pasien 2200 lahirnya, perempuan tentu saja, tapi jalannya itu gagah kayak Ratih. Gagah sekali. Waktu saya dekatkan ke payudara dia ya, anaknya ini baru 2,2 kan kecil, itu dia nggak mau. Dia bilang bahwa saya tuh nggak seneng anak, saya senengnya kucing. Kucingnya dia 12 di rumahnya. Dia nggak mau, tapi kita suruh merah, terus perah. Kemudian akhirnya bisa menyusui setelah 3 hari. Waktu datang 5 bulan kemudian, itu ibu jadi perempuan. Jalannya tidak ada laki-lakinya, sama sekali. Jadi Rat kalau waktu itu nyusuin pasti nggak seperti itu. Iya. Jadi artinya
Saya juga tadinya nggak percaya, tapi ini juga saya baru ketemu di buku ya, baru ketemu, oh rupanya prolaktin, oksitosin itu memang hormon ibu gitu, sehingga membuat yang tadinya nggak sensitif jadi sensitif dia. Ya sama seperti kalau saya sih, di samping saya penyayang anak, saya penggemar anjing. Kalau anjing kalau punya anak, coba lihat mukanya berubah dia. Nah itu adalah hormon ini yang berubah ya. Nah sekarang kita perlu banget bantuan ayah. Dulu ibu saya dokter gigi, anaknya 4. Saya berempat disusui semua. Kata ibu saya zaman dulu sekolah itu bisa break setahun. Jadi dia bisa stop dulu, dia sekolah di Erlangga tahun sekian ya. Itu bisa lahir, nyusuin dulu, sekolah lagi. Jadi lama sekali sekolahnya 8 tahun atau 10 tahun gitu. Tapi kami berempat disusui. Gitu ya. Nah, itu kadang-kadang membuat kita begitu kita melahirkan itu terbantu oleh lingkungan. Karena ibu dulu menyusui, jadi kita terbantu. Nah, sekarang kalau di Jakarta bantuan-bantuan itu luar biasa banyaknya. Ini salah satu ayah ASI, berapa followersnya? 80.000 ya? 80.000 betul ya. Jadi artinya sekarang komunitas di Jakarta ini itu nggak seperti di daerah. Saya kalau bicara menyusui di Sumatera itu masih agak susah mendapatkan komunitas-komunitas yang seperti terjadi di sini. Di Aceh walaupun kita pikir di sana mudah, ternyata sulit. Tapi di Jakarta luar biasa mudahnya. Karena ini programnya di streaming, mudah-mudahan semua masyarakat di Indonesia ini memahami bahwa dukungan ibu itu penting. Kemarin baru baca di Gatra, salah satunya oleh teman kita Ray, itu meneliti tentang fasilitas memerah ASI di kantor. Masa cuma 32% hasilnya? Jadi sedikit sekali dukungan-dukungan dari kantor dan dukungan-dukungan dari mana tempat ibu bekerja. Nah itu mungkin yang membuat mereka terjepit gitu ya. Jadi maksudnya gini, ibu menyusui itu bukan nggak mau, tapi kadang-kadang mungkin kantornya jadi nggak mendukung gitu ya. Jadi kadang-kadang saya kalau ditanyain, dok saya susah sekali ke kantor gini, terus dia gundah nih. Kalau menurut dokter saya berhenti nggak? Saya dukung ibunya untuk berhenti bekerja. Saya kecuali kalau memang dia jadi memang harus bekerja. Tapi kalau dia ragu, saya harus berhenti atau enggak? Saya selalu tanya, emang harus kerja enggak? Kalau kerja cuman untuk aktualisasi diri gitu ya, tapi enggak untuk yang betul-betul ekonomi, faktor ekonomi. Saya mungkin kalau zaman dulu itu lebih mudah orang menyusui karena kan ibu-ibu di rumah. Nanti Ratih yang menjelaskan gejala sosial ini ya. Jadi dengan peran ganda yang sekarang kita hadapi, Bapak harus membantu, Mbak. Nah kemudian ini dari buku yang ini ya, jadi dibilang di buku ini bahwa ayah itu, anak laki itu punya peran berbeda, itu dari dulu sampai sekarang mungkin ya. Kemudian sehingga kadang-kadang nih ayah-ayah yang anaknya laki ya Rahmat, ada kecemasan nggak? Bahagia, cemas dan lain-lain? Bahagia. Karena dia ayah ASI. Jadi kadang-kadang ini saya ini mungkin ketemunya Rahmat ya, tapi di sini mungkin bapak-bapak bertanya pada diri sendiri gitu ya, bagaimana ayahnya membesarkan bapak-bapak di sini gitu. Kemudian kalau anaknya laki, bisa nggak kita merubah? Misalnya kita dulu nggak dapat dari ayah kita, bisa nggak kita merubah? Saya rasa sih zaman akan membuat kita memang harus turun tangan untuk membantu para istri. Slide Mbak. Nah, saya mengamati nih di kamar praktek. Saya bilang tadi sama Ratih, saya bagian yang ini loh faktanya, coba terangkan secara ilmu gitu ya. Jadi ayah itu kalau gendong anak tuh lebih gagah ya. Coba lihat bapak itu. Bapak, jangan menoleh pak. Umurnya berapa anaknya? 8 bulan ya. Nanti saya ada yang bapak-bapak tuh kayak gendong bawa belanjaan gitu. Ya, coba kalau ibu-ibu, aduh kepalanya dipegang gini sampai umur 4 bulan. Ya, padahal kita tahu stimulasi itu terjadi dengan yang anak itu hadapi tiap hari. Jadi kalau dilihat ya ayah lebih natural. Coba lihat yang ini nih. Ayah kurang memperhatikan higienis. Tapi ini juga penting untuk anak. Tuh kan pada ketawa kan? Bener nggak? Ibu-ibu tuh bersih banget, ya. Ini penting sekali.
Nah artinya steril banget. Aduh, kalau bapak-bapak enggak. Pokoknya saya pernah tuh jatuh gitu, cuma gitu kasih lagi anak. Jadi kemudian bapak-bapak itu biasanya lebih suka alam. Kalau ibu-ibu enggak, mau di bawah aja udah pakai karpetnya bertumpuk-tumpuk, ngepel lagi, nanti ngepel lagi gitu. Kalau bapak-bapak lebih cuek. Tapi itu justru yang dipentingkan anak. Anak sehat pentingnya itu natural, senatural mungkin, gitu ya. Saya selalu bilang bahwa kuman di rumah itu jinak-jinak. Yang paling ganas kuman di mana? Di rumah sakit. Ya, jadi kalau nggak penting-penting banget jangan datang ke rumah sakit. Ya, di rumah aja. Karena memang itu. Kemudian ini yang dipentingkan oleh anak nih. Ya, simple, rasional. Tapi ini nih yang teknologi yang kita nanti highlight ya. Saya sangat-sangat anti dengan TV, iPad, BB pada anak batita. Karena perkembangan itu susah sekali loh deteksinya di awal. Sulit sekali, ini anak saya normal atau enggak? Kalau dia enggak ngomong, itu kita belum berani bilang dia bagus. Nah, saya lihat nih bayi-bayi, coba lihat bayi-bayi umur 3 bulan, baru ngoceh au-au, belajar tengkurap, coba dikasih TV, diem dia langsung. Eksplorasinya terhadap gerak berhenti. Ya, dia mau nyoba menikmati suara dia tuh berhenti. Makanya saya selalu bilang emang bisa kita lebih menarik daripada iPad, kita lebih menarik daripada TV. Hilang semua dia. Dan itu saya lihat banyak di kamar praktek. Ya, jadi bukan Nah itu biasanya bagiannya bapak-bapak. Seringkali keluar teknologi cepat. Jadi artinya mungkin memang harus ada. Jadi memang saudara itu, pasangan itu harus bapak dan ibu memang ya, karena saling mengisi. Nah, saya selalu highlight ini karena ini ayah ASI nih, jadi saya harus highlight breastfeeding father mengoptimalkan proses menyusui. Ini ibu cantik, terima kasih. Mana bapaknya? Oh, syuting mendadak, padahal ini syaratnya nggak bawa bapak. Nanti diceritain bisa ya. Gantiin kok. Sebentar. Oke, jadi breastfeeding father ini mengoptimalkan proses menyusui. Saya belum pernah lihat ibu menyusui itu bapaknya nggak berperan. Saya belum pernah lihat. Benar nggak? Proses menyusui itu mementingkan ayah. Ada nggak ibu-ibu menyusui yang berhasil tanpa ayahnya? Oh iya. Selalu dengan dukungan ayah. Ya. Jadi 98% katanya dok. Berapa? 98% katanya. 98% kata saya. Tapi betul, hampir 100% dia pasti diperankan oleh bapak ini berperan. Walaupun dia bukan pelaku, tapi dia berperan. Kalau lihat Twitternya ini ayah ASI, saya suka geli-geli kalau produksi ASI turun, masasnya oleh siapa? Masasnya, payudaranya oleh siapa? Oleh ayah dong. Kan kita harus mendukung kemasannya. Iya. Keren tuh. Nah, ini yang kita mau bicara banyak hari ini. Nanti Ratih. Ini breastfeeding father itu sebetulnya meningkatkan hormon yang namanya tadi kan prolaktin, oksitosin. Itu oksitosin. Attachment ini sangat-sangat penting untuk manusia. Ya, kemarin teman saya ya dokter anak dari Pangkal Pinang, itu anaknya lahir 800 gram. Dokter anak dia, sekarang ahli perinatologi. 800 gram, lahir 18 tahun yang lalu. Dia bilang anaknya sekarang gedenya 800 gram itu kan kecil sekali. Itu anaknya itu kan kita ada yang namanya kangguru mother care ya. Ditaruh di sini terus itu. Anaknya sekarang nih nggak tahu ya, kayaknya lembut, baik sekali. Apa karena ditaruh-taruh di sini ya kata dia nih. Attachment itu tidak bisa dinikmati hari ini. Ya Rati ya. Attachment itu dinikmati nanti. Ya, dia nggak bisa kita lihat hari ini, tapi harus kita lakukan sekarang. Ya, karena attachment itu betul-betul nanti Ratih yang menerangkan ini banyak. Attachment itu membuat anak itu secure, anak itu jadi tahu menempatkan dirinya, orang lain juga akan happy dengan dia karena dia tahu diri. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu misalnya Bapak Ibu tidak merasakan itu, sekarang bisa untuk anak kita. Gitu ya. Karena ini kan sesuatu yang kita bisa kerjakan. Gampang banget kok ya. Slide Mbak. Attachment itu, oksitosin itu kita sering bilang hormon cinta. Karena dari orang yang happy, orang yang cinta, orang yang bahagia itu biasanya oksitosinnya akan keluar. Kemarin saya baru menolong ibu yang kebetulan lahirnya bayi tabung, umurnya 4 bulan, asinya drop sama sekali. Jadi berat badannya udah mulai flat. Kemudian saya bilang, ibu masas deh dulu, masasnya sama
seperti yang suami. Kemudian malah saya kirim tukang pijat saya juga ke rumahnya dia gitu ya. Jadi saya belum tahu hasilnya, tapi itu adalah salah satu untuk membuat dia relax gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tuh orang tuh kutat gitu sama nyusuin sampai dia bosen. Jadi dia harus ada relaxnya, mungkin ke mall kalau dia suka atau olahraga gitu. Nah, bapak-bapak berperan dalam membuat si ibu-ibu ini relax ya. Nah, oksitosin ini juga dibilang bahwa orang tuh kalau oksitosinnya tinggi jadi dia lebih tenang, lebih tidak cemas ya, depresinya jauh dari dia. Jadi kalau misalnya pendamping atau istri-istri kok kelihatannya kayaknya kayak nggak happy atau terlalu khawatir atau itu kemungkinan dia sedang turun. Nah, kita bapak-bapak lah yang punya peran banyak untuk meningkatkan ini. Karena kalau anak dibesarkan dengan cemas, ya itu juga nggak bagus ya Ratih ya. Ya, jadi nggak baik. Nanti Ratih nih peluk gitu ya Ratih. Peluk ya. Jadi nanti Ratih yang banyak menjelaskan. Nah, pengasuhan anak sehat tuh sebetulnya saya selalu bilang gampang banget. Ya, tadi kan asah. Saya ini menyederhanakan lagi. Jadi ini ya, saya bilang minum, makan sehat, pencernaan itu modal. Pencernaan adalah organ yang terbesar, jangan lupa. Ya, kalau kita mau sehat, bikin pencernaannya sehat. Saya selalu masuknya dari menyusui, tapi ingat itu bukan satu-satunya. Ya, kemudian relasi sedini mungkin yang baik itu udah pasti membuat dia baik. Malah saya lihat ibu-ibu kalau ninggalin anaknya yang masih batita pergi keluar kota, anaknya sakit kan? Sering kan anaknya demam ya, atau bapaknya pergi anaknya demam. Apa yang terjadi? Dia sedih. Kalau sedih, di sekitar anak itu selalu ada virus mengancam. Jadi dia akan bisa masuk. Begitu bapak ibunya datang, dia happy, sembuh anaknya. Ya, itu masih bagus ya, asal jangan ditinggal suster, dia demam. Ada itu ceritanya, ya, ada itu ceritanya, ditinggal susternya anaknya sakit. Karena nggak mau makan, begitu susternya datang dia langsung happy. Masa ibu bapak mau digantikan perannya oleh para suster atau asisten rumah tangga ya. Kemudian tidur cukup. Saya bukan anti mall, tetapi batita kalau mau dibawa ke mall itu sebelum mandi sore sudah di rumah. Ya, jadi kalau mau pergi, itu pergilah, boleh, tapi sebelum mandi sore dia di rumah. Supaya dia gampang tidur, karena tidur itu meningkatkan imun sistem. Kemudian yang terakhir olahraga, sport ini mujarab. Sport itu juga akan membuat kita lebih rileks. Jadi ibu-ibu kalau yang biasanya saya suka berenang dulu deh, kalau yang bete-bete gitu berenang dulu, coba ini dulu, itu akan membuat lebih rileks. Anak juga sama. Ya, anak kalau dia sport, dia banyak di outdoor activity itu akan membuat anak lebih sehat. Ya. Jadi sekarang kalau yang nggak seneng-seneng olahraga itu mulai merubah karena kita bawa anak nih sekarang. Gitu ya. Slide Mbak. Nah, kekebalan penting di usia dini. Nah, ini yang saya mau minta tolong sampaikan ini banyak aktivis ASI ya. Saya sangat mendukung ASI, tapi harus punya standar. Kalau enggak nanti dia gagal tumbuh atau kurus-kurus banget datang. Aduh, saya sampai serem jadinya ya. Kemudian imunisasi. Kemudian ini juga yang orang bingung, wajib nggak wajib rekomendasi. Saya selalu membuat orang tua itu memutuskan yang terbaik, kita menjelaskan mana yang perlu, mana yang nggak perlu. Slide Mbak. Ini yang saya mau titip sekali dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang sedang tumbuh anaknya. Ini sekarang kalau bekerja dia banyak di sini, ini nggak boleh. Jadi makanya keluarkan KMS ya. KMS itu kalau di puskesmas itu diisi oleh ibu-ibu yang hanya tamat SD, yang namanya kader. Jadi ibu bapak mungkin nggak bisa. Keluarkan aja, googling WHO growth chart keluar dia. Ya, ini adalah untuk ini saya titip sekali karena bapak-bapak kan tadi rasional. Saya perlu orang yang rasional. Jadi bukan emosional. Saya mau menyusui 4 bulan, lahirnya 3,7, 4 bulan 3,6. Itu nggak boleh, itu terjadi. Saya mungkin lihat 5-6 orang bayi di kamar praktek dalam 1 bulan, itu kejadian begini, itu nggak boleh. Jangan memaksakan sesuatu yang mengancam bayi ya. Jadi kalau diplot deh, saat ini gampang sekali kok, ini berat badan, ini usia, ini berat badan. Diplot aja dari awal. Nah, kalau dia udah mulai belok, tergantung di mana dia usianya. Kalau dia 2 bulan, pakai ASI perah, suapin dia. Dia harus naik. Ya. Maksud saya gini, kadang-kadang kan saya bilang proses menyusui penting, tapi harus ada indikatornya. Bisa nggak proses menyusuinya kita kerjain? Biasanya kita kerjain pada bayi-bayi yang payudara ibunya besar sekali,
sampai 2 bulan biasanya baru bisa nyusu bener dia. Atau payudara ibunya tuh inverted, masuk, itu juga bayinya lebih sulit. Dia tetap harus belajar, tapi ini harus kita standarnya ini. Jangan sampai mengancam bayi. Saya sangat mempromosikan ASI, tapi kalau terjadi begini, ya biasanya pilihannya 2. ASI perah donor boleh, tapi ingat HIV ada di mana-mana. Ya, jadi jangan lupa itu. Kita punya banyak kasus, ya. Kemudian formula. Formula terus nggak formula? Enggak. Namanya suplementasi. Ya, kita bilang dia hanya menolong sementara. Ya. Jadi maksudnya saya perlu bapak-bapak yang rasional. Ya, supaya enggak ikut-ikut. Jadi kadang-kadang kita jadi agak keras di kamar praktek kalau kita ketemu bayi gagal tumbuh. Itu kan tanggung jawab kita, nanti kita dimarahin lagi sama orang satu negara. Ya. Jadi artinya mohon bantuannya ya. Kemudian ini juga yang sering membingungkan. Dulu memang ada jadwal wajib tak wajib. Ya. Ini kenapa ditaruh di sini? Karena memang ini penyakit yang banyak di masyarakat. Ya. Tetapi ini adalah penyakit yang lebih sedikit dan lebih kurang bahaya sebetulnya. Tapi bukan berarti dia nggak ada. Seperti sekarang ini lagi banyak sekali orang gondongan. Ya, lagi banyak sekali orang gondongan. Tiap hari ketemu orang gondongan di kamar praktek. Artinya saya yang praktek cuma 1, terus ketemu tiap hari, itu pasti di komunitas banyak. Nah itu slide Mbak. Karena itu oleh IDAI diubah menjadi ini rekomendasi. Rekomendasi artinya dianjurkan dengan dasar-dasar ilmu. Tapi Bapak Ibu harus melakukan ini. Saya biasanya tidak pernah melakukan imunisasi influenza, nggak pernah. Rotavirus saya baru-baru saja melakukan. Gara-garanya dulu saya pikir, ASI itu bisa melindungi. Rupanya kok umur setahun dia kena rotavirus juga dan ikut sangat mengkhawatirkan orang tuanya. Kalau Bapak Ibu bisa siap, nggak apa-apa dia. Rotavirus itu yang hebat biasanya di awal, infeksi pertama. Biasanya ya, kalau infeksi berikutnya biasanya enggak ya. Jadi kemudian tifus biasanya saya juga jarang ngelakuin di kecil-kecil. Karena mereka belum jajan kan, jadi kita pilihin lagi mana yang perlu. Kemudian ini, imunisasi ini nih. Saya bukan anti merokok ya, tapi artinya gini, anak itu perlu untuk lingkungan sehat dia. Nah bapak-bapak perokok itu membawa lendir yang katanya kuman pneumococcus itu hidup di sana. Jadi kalau biasanya kalau bapaknya perokok, saya anjurkan untuk vaksinasi. Walaupun vaksin ini katanya hanya ada di negara, penyakit ini hanya ada di negara 4 musim. Tapi kalau kita lihat data infant mortality rate, kematian tertinggi bayi di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah pneumonia. Dan pneumonia adalah yang kuman yang sering kali membuat dia pneumonia adalah ini. Jadi maksudnya gini, kita punya tawar-menawar nih dengan kita menjelaskan pada orang tua supaya kita mana yang prioritas kita kerjakan, mana yang kurang prioritas. Kalau misalnya ada beberapa ibu yang sekarang taruh di daycare, biasanya kita akan kerjakan IPD itu atau PCV itu ya. Jadi kita berdiskusi gitu ya. Ya. Nah, ini yang salah satu yang tadi ya yang kita bicara macam-macam. Ini adalah satu bapak baru minggu kemarin dia datang ke saya gara-gara dia gendong anaknya itu kayak gendong barang gitu ya. Tapi ini adalah sifat ayah yang diperlukan dalam pengasuhan. Kemudian outdoor activity, saya sering sarankan outdoor activity. Anak nggak bisa ngomong outdoor activity, anak nggak bisa tidur outdoor activity, anak nggak bisa merangkak outdoor activity. Terus outdoor activity-nya apa buat anak bayi? Misalnya gitu kan pertanyaannya, bisa misalnya cuma cimplung-cimplung, berenang di kolam umum boleh nggak? Sekarang lagi musim rotavirus, jangan dulu, kan nggak harus di tempat umum gitu ya. Nah kemudian nanti misalnya dia udah bisa jalan sedikit-sedikit, udah boleh main bola di luar. Ingat kuman jinak itu harus dikenalkan oleh si anak supaya dia nggak gampang sakit. Teknologi untuk batita, Mbak sebelumnya Mbak. Teknologi untuk batita ini yang saya sangat-sangat tidak sarankan. Banyak gangguan bicara, anak laki lebih berpotensial untuk ada gangguan bicara. Anak laki lebih berpotensial untuk autistik. Kenapa? Karena gen kecerdasan itu kan adanya di X. Laki itu hanya punya 1 X. Tetapi kalau terjadi di perempuan dia lebih berat. Gitu ya. Jadi biasanya kalau dia belum benar-benar settle perkembangannya, lebih bagus didik dengan pola asuh yang betul-betul ideal. Ya. Kemudian tadi ya kita bilang rasional. Dalam pengasuhan anak itu perlu rasional.
Dan karena saya dan Ratih anaknya laki, slide Mbak, ini slide terakhir, ibu itu nggak bisa ngisi kelaki-lakian untuk anak lakinya, apalagi. Ya, saya anaknya cuma satu, ini dia umur 22 tahun, Ratih anaknya 2 laki semua. Jadi makanya kita undang ayah Asi dan gerombolannya. Oke, ini mungkin slide terakhir saya, habis ini Ratih.